Hormat kakak. Kejahatan pembunuhan atau kejahatan terhadap badan dan nyawa manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling serius dan menimbulkan dampak sosial yang sangat besar. Pembunuhan adalah tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang yang diatur dalam pasal 338 KUHP. Kejahatan pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai motif seperti dendam, cemburu, sakit hati, atau bahkan karena ilusi dan halusinasi. Tahun 2023 kemarin, tepatnya di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, digemparkan dengan kasus dukun pengganda uang. Kasus ini bisa dibilang sebagai kasus pelanggaran HAM berat dan bisa dibilang juga sebagai pembunuhan berantai, di mana korban dalam kasus ini mencapai 12 orang. Pelakunya yaitu Slamet Tohari. Astagfirullahaladzim, Slamet. Slamet Tohari atau yang biasa disapa dengan sebutan Baslamet merupakan seorang pria yang berusia 46 tahun. Baslamet tinggal bersama dengan istrinya yang bernama Senem, tepat di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Baslamet merupakan orang yang pendiam dan rumahnya pun bisa dibilang agak jauh dari pemukiman warga. Baslamet memang sudah dikenal sebagai orang pintar di daerahnya sekitar 5 tahun. Meski demikian, perilaku Mbah Slamet sehari-hari tidak pernah berbuat onar dan dikenal baik oleh warga setempat. Menurut para warga, Mbah Slamet memang sering berpergian, namun tidak jelas pekerjaannya apa. Pembunuhan berantai yang dilakukan Mbah Slamet terungkap setelah adanya laporan dari salah satu anak korban yang berinisial GE. GE merupakan anak dari Parianto, sementara Parianto ini merupakan salah satu korban pembunuhan yang dilakukan oleh Mbah Slamet. GE melaporkan Mbah Slamet ke Polres Banjarnegara pada Senin 27 Maret 2023. Dalam laporannya, GE mengaku diajak ayahnya yaitu Parianto untuk bertemu dengan seseorang di Banjarnegara pada Juli 2023. GE dan Parianto berangkat dari Terminal Sukabumi dengan menaiki bus Rapanjaya jurusan Sukabumi Wonosobo. Sesampainya di Wonosobo, GE dan Parianto turun di pinggir jalan, lalu bertemu dengan Mbah Slamet. Setelah itu, mereka diajak ke rumah Mbah Slamet yang berada di Desa Balun, Banjarnegara. Ketika di rumahnya, Mbah Slamet mengajak Parianto ke dalam salah satu ruangan yang berada persis di depan rumahnya. Sedangkan GE diminta untuk tunggu di luar. Setelah berbincang-bincang dengan Mbah Slamet, GE dan ayahnya yaitu Parianto pamit pulang ke rumah mereka yang berada di Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya, pada 20 Maret 2023, Parianto kembali berangkat ke Banjarnegara seorang diri untuk bertemu Mbah Slamet dengan mengendarai mobil wuling warna hitam. Sesampainya di Banjarnegara, tepat 23 Maret 2023, Parianto sempat berkomunikasi dengan SL melalui pesan WhatsApp dan juga pesan suara. SL adalah anaknya yang lain, yakni adik dari GE. Berdasarkan pesan WhatsApp tersebut, korban menuliskan kurang lebih isi pesannya seperti ini. Kalau di Sherlock, ini rumah orang tuanya atau rumahnya juga sama lah. Takutnya kenapa-napa ayahnya gitu loh. Lokasinya ini di mana? Ini lokasi di rumahnya dia gitu loh. Masih satu kampung. Ini rumah orang tuanya sekitar 100 meter baru rumahnya dia. Sama aja. Namanya kan selamat. Dia sih waspada aja. Ya dia sih pernah ngasih ayah 100 lebih. Coba ini waspada aja. Takutnya namanya ayah kan gak punya temen, gak punya asisten, gak punya ajudan, gak punya rekan-rekan yang orang ayah percaya lagi. Makanya ayah agak sedikit ngeri gitu loh. Apalagi tadi di hutan,
ayah nggak sadar, awalnya ngantuk mulu, habis minum 2 kali coba tidur lagi sampai ayah lagi bersila nih sambil nunggu, kepalanya langsung tidur di bawah, kan aneh. Dia ngomong dia kayak orang mabuk, dia ngomong kayak ngomong sendiri kayak orang gila. Ya udah ya, moga-moga selamat sampai tujuan dan sukses, amin. Yang artinya kurang lebih seperti ini, boy. Ini rumah Pak Slamet buat jaga-jaga kalau umur ayah pendek. Misal ayah tidak ada kabar sampai hari Minggu, langsung saja ke lokasi bersama aparat kepolisian. Ya, seperti yang kita ketahui, pada 20 Maret 2023, Parianto diketahui berangkat ke Banjarnegara seorang diri dengan kendaraan pribadi. Namun selang 4 hari, korban tidak bisa dihubungi dan pada akhirnya keluarga melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian Banjarnegara. Setelah mendapat laporan tentang orang hilang, polisi langsung menuju ke rumah Mbah Slamet yang sebelumnya titik lokasi rumah Mbah Slamet sudah diberikan oleh Parianto. Saat ditangkap, Mbah Slamet tidak memberontak sama sekali, alias pasrah saja gitu. Mbah Slamet kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan mulai diinterogasi. Banyak pertanyaan yang dilontarkan polisi kepada Mbah Slamet. Mbah Slamet mulai terpojok dan pada akhirnya Mbah Slamet mengaku telah membunuh Parianto dan menguburnya tepat di jalan setapak menuju hutan Desa Balun. Polisi yang mendapat pengakuan dari Mbah Slamet langsung menuju ke TKP dan melakukan penggalian. Akhirnya ditemukanlah jasad Parianto dan dari situlah mulai terkuaklah kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Mbah Slamet. Slamet Tohari atau Mbah Slamet ini mengaku sebagai dukun pengganda uang. Dia juga bilang bahwa dia bisa menggandakan uang yang tadinya 70 juta bisa menjadi 5 miliar. Korban dari Mbah Slamet pun berbagai usia, mulai dari yang umur 25 tahun sampai dengan yang umur 50 tahun. Korbannya pun juga berasal dari berbagai daerah. Ada yang dari Jogja, Magelang, Jakarta, Tasikmalaya, Surabaya, Lampung, bahkan ada yang dari Palembang. Gila, jauh banget itu. Mbah Slamet mengajak korbannya ke lokasi eksekusi menjelang sore hari. Sebelum para korbannya dieksekusi, para korban tersebut harus menjalani ritual pengganda uang yang dimulai pukul 7:30 malam. Ritual itu berlangsung di sebuah gubuk yang terbuat dari bambu dan kayu berukuran 2 kali 3 meter. Di dalam gubuk, mereka berbincang-bincang. Beberapa jam kemudian, korban diberikan minuman yang telah dicampur dengan racun potasium. Kurang dari 5 menit, korbannya mulai kehilangan kesadaran. Entah itu sekedar pingsan atau langsung sudah meninggal, Mbah Slamet tetap langsung mengubur para korbannya. Lokasi kuburan para korban pun saling berdekatan. Ada beberapa liang atau kuburan yang diisi dengan 2 jasad, yaitu jasad laki-laki dan jasad perempuan yang diketahui merupakan pasangan suami istri. Para korban dikubur di lahan perkebunan milik Mbah Slamet yang tepat berada di belakang rumahnya. Dari 12 korban, 9 korban sudah teridentifikasi. Yang pertama yaitu Parianto, berusia 53 tahun, yang berasal dari Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Yang kedua yaitu Kuat Santosa, warga asal Sleman, Yogyakarta. Yang ketiga dan keempat ada Irsat yang berusia 43 tahun dan Wahyu Trianingsi berusia 40 tahun. Mereka berdua merupakan pasangan suami istri yang berasal dari Lampung. Yang kelima yaitu Mulyadi Pratama yang berusia 46 tahun, warga asal Palembang. Jasad Mulyadi ditemukan tepat di hari Senin 3 April 2023. Dari hasil otopsi menyatakan struktur gigi korban identik dengan milik korban Mulyadi. Dan keterangan tersangka juga menyatakan bahwa lubang kubur tersebut atas nama Mulyadi. Yang keenam dan ketujuh yaitu Suheri dan Riani, warga desa Kalirejo, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Pasangan ini juga diduga menjadi korban Mbah Slamet. Yang ke-8 dan yang ke-9 ada Teresia Dewi dan Okta Ali Abrianto. Mereka berdua merupakan pasangan ibu dan anak asal Magelang. Dan 4 jasad lainnya belum teridentifikasi karena menurut keterangan dari pihak kepolisian, mereka ditemukan dengan jasad yang sudah tidak utuh alias sudah menjadi tulang belulang. Dan pada 8 April 2023, Posko Polres Banjarnegara sudah menerima 18 laporan orang hilang yang diduga menjadi korban Mbah Slamet, sang dukun pengganda uang. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iqbal Al-Qudusi mengatakan, Polres Banjarnegara dan Polda Jawa Tengah masih terus mengembangkan kasus tersebut. Apakah ada korban lain selain para jasad korban yang sudah ditemukan? Iqbal juga berharap jika ada warga yang merasa keluarganya hilang dan diduga menjadi korban dukun Mbah Slamet,
agar segera melapor, termasuk sejumlah kabar yang beredar di media sosial yang menyebutkan identitas terduga korban. Datangi rumah Mbah Slamet dukun pengganda uang. Oh, ibu nggak tahu sama sekali? Nggak tahu. Cuman prakteknya di rumah untuk Prakteknya di rumah ya ngobrol. Istri dari Mbah Slamet yaitu Senem buka suara setelah suaminya ditangkap polisi. Terkait kasus yang menjerat suaminya itu, Senem mengaku tidak menyangka bila sang suami Slamet Tohari telah melakukan pembunuhan yang mencapai 12 korban. Senem mengaku sama sekali tidak tahu menahu mengenai aksi pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya itu. Namun demikian, Senem mengaku jika suaminya Mbah Slamet kerap kedatangan tamu di rumahnya, tetapi ia tidak tahu maksud dan tujuan tamu-tamu itu menemui suaminya. Menurut Senem, setiap rumahnya kedatangan tamu yang hendak menemui suaminya, seringkali ia diperintah oleh Mbah Slamet untuk membuatkan minuman. Biasanya, tamu yang datang ke rumah Mbah Slamet akan disuguhkan minuman teh. Saya cuma disuruh buatkan teh kalau ada tamu, kata Senem. Saya ya tahu tahu ada tamu masuk dikasih minum sama saya. Kalau udah ngobrol atau apa kan sama Pak Tuheri, saya juga nggak tahu. Kalau udah ngobrol, tamu pamitan pulang ya silahkan. Kalau mau pulang, hati-hati Pak. Saya cuma gitu. Kalau udah pergi dari rumah ini kan saya sudah nggak tahu apa-apa. Kemudian Bu, apakah Ibu tahu selama 5 tahun ini Bapak melakukan praktek penggandaan uang itu ternyata korbannya sampai meninggal, tahu nggak Ibu? Nggak tahu. Setelah tahu bagaimana perasaan Ibu? Ya saya juga nggak tahu. Tahunya ada tamu di sini, kalau udah ritual udah selesai pulang gitu. Namun demikian, Senem mengungkapkan dalam setahun terakhir ia sama sekali sudah tidak mengetahui lagi aktivitas suaminya sehari-hari. Sebab Senem mengaku sudah dilantarkan oleh suaminya yaitu Mbah Slamet sejak setahun belakangan. Apa aktivitasnya saya tidak tahu, saya saja dilantarkan selama 1 tahun, ujar Senem saat ditanya. Jadi gimana boy, apa tanggapan yang menurut kalian jika Senem ini tidak terlibat dalam kasus pembunuhan yang melibatkan suaminya? Silakan baku hantam di kolom komentar. Pang. Sementara itu, Kepala Desa Balun yang bernama Mahmudiono mengatakan Mbah Slamet dikenal tertutup. Ia juga jarang terlihat bersosialisasi dengan masyarakat. Oleh karena itu, warga pun tidak mengetahui profesi Mbah Slamet sehari-harinya. Sementara profesi istri Mbah Slamet yaitu Senem sebagai penjual kubis. Mahmudiono baru mengetahui profesi Mbah Slamet sebagai dukun pengganda uang setelah dapat info dari korbannya yang berasal dari Palembang. Berdasarkan keterangan yang didapat polisi, Mbah Slamet mengaku sudah 5 tahun ini menjadi dukun pengganda uang. Dalam aksinya, Mbah Slamet menjanjikan bisa menggandakan uang hingga 5 miliar. Sejumlah korban memberikan uang sebesar 40 juta hingga 50 juta rupiah sebagai mahar agar bisa digandakan. Dan rata-rata para korbannya adalah orang yang terlilit hutang. Nah, itu tuh kayak yang suka main judol ya kan, suka pinjol, dikit-dikit pinjol, dikit-dikit judol, akhirnya banyak hutang sana sini. Pengen cari yang instan tapi tanpa proses yang panjang. Pengen untung malah buntung, gacor kagar kan, iya, astagfirullah. Budi Santoso alias Bodrex, gila namanya Bodrex. Sekalian aja paracetamol boy. Bodrex mengaku bahwa dia sudah membawa puluhan tamu ke rumah Mbah Slamet. Bodrex menyebut total ada 29 tamu atau klien yang diantar ke Mbah Slamet dalam kurun waktu 2 tahun. Hal itu terungkap saat Bodrex dihadirkan menjadi saksi di Pengadilan Negeri Banjarnegara. Bodrex menggait para korbannya melalui media sosial yaitu Facebook. Bodrex mengaku memiliki 3 akun Facebook yang digunakan untuk mempromosikan Mbah Slamet melalui grup pesugihan. Lewat grup pesugihan, Bodrex menawarkan jasa penggandaan uang dan siap untuk mengantar para klien sampai ke rumah Mbah Slamet. Dari postingan tersebut,
Bodrix berhasil menggait 29 klien penggandaan uang ke rumah Mbah Slamet. Ke-29 orang tersebut diketahui berasal dari Jogja, Magelang, Jakarta, Tasikmalaya, Surabaya, Cirebon, Lampung, bahkan ada yang dari Palembang. Ia mengaku 29 orang tersebut berhasil digait selama kurang lebih 1,5 tahun hingga 2 tahun. Dari jumlah tersebut, ia mendapatkan bayaran dari Mbah Slamet sebanyak 2 juta per tamu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan terhadap Budi Santoso karena terlibat dalam kasus dukun pengganda uang. Budi merupakan tangan kanan Mbah Slamet. Ia dinyatakan bersalah dalam kasus penipuan dan penggelapan. Adapun hal yang memberatkan adalah terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap korban, ikut menikmati hasil penipuan, dan meresahkan masyarakat. Sementara hal yang meringankan yakni adalah terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah terjerat hukum, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sehingga hal itulah yang membuat Budi Santoso divonis hukuman lebih ringan, yaitu penjara 3 tahun 6 bulan oleh jaksa penuntut umum yaitu Nasruddin. Nasruddin juga bilang, berdasarkan hasil persidangan, terdakwa Budi Santoso hanya terlibat pidana penipuan penggandaan uang yang dilakukan Mbah Slamet. Mengingat imbalan yang diberikan oleh Mbah Slamet kepada terdakwa diberikan setelah berhasil menggait para korban yang dilakukan di awal sebelum ritual penggandaan uang dilakukan. Dari hasil persidangan tidak ada peran dari terdakwa Budi Santoso karena dia dibayar di muka setelah bisa membawa korban ke rumah Mbah Slamet, kata Nasruddin. Menurut ente gimana, boy? Apakah hukum yang divonis setimpal dengan perbuatan yang dia lakukan? Masalahnya, dia ini tangan kanan dari pelaku utama otak pembunuhan berantai si Mehmet ini. Ya, biarkanlah para netizen budiman yang menilai. Ayo netizen, berikan suara Anda. Budi Santoso yang berusia 33 tahun terdakwa kasus penipuan bersama dengan Slamet Tohari alias Mbah Slamet. Budi Santoso alias Bodrix sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarnegara. Dalam persidangan, terungkap trik Mbah Slamet mengelabui korban saat menggandakan uang. Humas Pengadilan Negeri Banjarnegara, Arif Wibowo mengatakan, dalam persidangan, terungkap jika Slamet Tohari yang merupakan teman dari Budi Santoso ini tidak memiliki keahlian untuk menggandakan uang, baik secara magic ataupun keilmuan, alias tipu muslihat atau akal-akalan Mbah Slamet saja. Arif Wibowo juga mengatakan cara Mbah Slamet dalam mengelabui korban adalah dengan menyiapkan uang terlebih dahulu. Awalnya, uang yang disiapkan merupakan pecahan 2.000 senilai 3 juta rupiah. Setelah mendapat kabar dari Budi Santoso, Mbah Slamet kemudian menukarkan uang 3 juta menjadi pecahan 2.000. Uang itu ditempatkan di sebuah kotak khusus yang akan digunakan untuk ritual bersama korbannya. Dan pada saat ritual, Mbah Slamet akan meminta uang pecahan 2.000 kepada korban sebanyak 4 lembar. Sekaligus, korban disuruh untuk memejamkan matanya. Dari uang 4 lembar itu, nanti akan keluar uang senilai 3 juta pecahan 2.000 rupiah yang sudah dipersiapkan sebelumnya di dalam kotak khusus. Dengan trik ini, kemudian korban mulai terperdaya dan semakin yakin dengan Mbah Slamet, sehingga korbannya pun mau untuk menggandakan uang yang lebih banyak dengan mahar hingga 50 juta rupiah. Tidak sampai di situ, untuk memuluskan aksinya, Mbah Slamet merancang agar praktik penipuan ini tidak disadari oleh korban. Mbah Slamet melakukan skenario agar uang dengan hasil penggandaan uang dengan pecahan 100.000 hilang dicuri orang. Setelah ritual selesai, Mbah Slamet mengajak korban untuk memasukkan uang hasil ritual milik korban ke rekening korban itu sendiri. Namun saat di perjalanan, Mbah Slamet mengajak korban untuk melakukan ritual terakhir, yakni menanam telur di kebun milik Mbah Slamet. Saat melakukan ritual tersebut, mobil milik Mbah Slamet dipecahkan kacanya oleh orang yang sudah disiapkan oleh Mbah Slamet sebelumnya. Kemudian, uang yang di dalam mobil pun dicuri oleh orang tersebut. Tak simak jawaban dari si dukun. Ya, jadi tamu-tamu itu minta tolong ke saya dan biar pengen sukses, terus minta pertolongan karena utangnya itu banyak, ada yang kepengen kaya. Jadi saya bilang saya tak usahakan gitu, dan setelah korban datang, saya minta uang ke calon korban 2 lembar 2.000-an, tak jadikan uang 3 juta dan. Caranya gimana? Ya,
saya minta uang 2 lembar untuk jadikan 2 juta biar tamu itu yakin. Dan syaratnya telur ayam kampung, rokok godong garam merah, kain putih. Terus uang itu kamu masukkan kemana? Ya, yang 3 jutanya uang itu udah saya masukkan di dalam selempak. Dan di posisi ini kulo nggih sarungan dan nggih baca cuma bismillah, terus pura-pura wonge taken merem nek kulo mundute arto sing saking selempak niku ya mbake mboten semerep. Terus tiba-tiba teng mriku pun anten arto 3 juta terus yang yakin kalau kulo. Dan Pengadilan Negeri Banjarnegara menggelar sidang perdana terhadap Dukun Slamet Tohari yang dikenal sebagai Mbah Slamet pada Selasa 26 September 2023. Ia didakwa dengan sejumlah pasal mulai dari pembunuhan berencana, penipuan, hingga penggelapan. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim yaitu Niken Rochhayati bersama 2 hakim anggota yaitu Tommy Sugianto dan Arif Wibowo. Agenda sidang perdana adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum yaitu Nasruddin. Nasruddin menjelaskan bahwa Slamet Tohari menghadapi dakwaan kombinasi alias pasal berlapis yang meliputi pembunuhan berencana, penggunaan uang palsu, penipuan bersama, dan penggelapan bersama. Yang pertama yaitu dakwaan utama yang meliputi pasal 340 KUHP Junsto, pasal 65 ayat 1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dakwaan ini terkait pembunuhan 12 korban dengan ancaman hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Setelah itu, ada dakwaan tambahan yang mencakup pasal 36 ayat 2 Junsto, pasal 26 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Pasal ini terkait dengan penggunaan uang palsu untuk menipu korban. Selanjutnya, ada pasal 378 KUHP tentang penipuan bersama-sama. Dan yang terakhir pasal 372 KUHP tentang penggelapan bersama yang melibatkan Budi Santoso. Gila, paket komplit boy, menyala Anda. Budi Santoso sendiri telah divonis 3 tahun 6 bulan penjara atas keterlibatannya dalam penggelapan. Salah satu korban yang masih hidup yaitu Irwan Setiawan yang mengalami kerugian sebesar 54 juta rupiah, sementara korban lain yaitu Parianto yang sudah meninggal mengalami kerugian sebesar 70 juta rupiah. Agenda sidang selanjutnya yaitu akan berfokus pada pemeriksaan saksi-saksi. Banyak saksi yang akan dimintai keterangan terkait pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Mbah Slamet. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Slamet Tohari atau Mbah Slamet digelar di Pengadilan Negeri Banjarnegara pada Kamis 5 Oktober 2023. Sidang ini menghadirkan 4 saksi, salah satunya adalah Suyanti alias Beta, seorang perempuan yang berusia 24 tahun. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim yaitu Niken Rochhayati dan didampingi oleh 2 hakim anggota yaitu Tommy Sugianto dan Arif Wibowo. Sementara itu, Slamet Tohari didampingi penasihat hukum yang bernama Ahmad Raharjo dan Heri Mulyono. Dalam persidangan, hakim mengajukan banyak pertanyaan kepada Suyanti mengenai keterlibatannya dengan Slamet Tohari. Hakim Niken bertanya apakah Suyanti pernah pergi ke Cirebon bersama Slamet Tohari dan Budi Santoso alias Bodrex yang dikenal sebagai tangan kanan dari Mbah Slamet. Bodrex adalah orang yang mengunggah atau mempromosikan iklan jasa penggandaan uang Slamet Tohari di Facebook. Berdasarkan keterangan saksi lain, Suyanti diduga sering membantu Slamet Tohari termasuk dalam menghilangkan barang bukti seperti ponsel. Suyanti membantah pernah pergi ke Cirebon atau mengetahui praktik ritual penggandaan uang yang dilakukan oleh Slamet Tohari. Hakim Niken sempat menegur Suyanti karena keterangannya dinilai berubah-ubah dan tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan atau BAP. Hakim mengingatkan Suyanti untuk berkata jujur demi menghormati para korban. Meski demikian, Suyanti mengaku pernah pergi ke Wonosobo bersama Slamet Tohari dan Bodrex untuk menggadaikan mobil milik Parianto yang merupakan salah satu korban. Mobil tersebut digadaikan senilai 30 juta rupiah dan dari hasil itu Suyanti menerima 8 juta rupiah digunakan untuk membayar utang Slamet Tohari dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Menurut pengakuan Suyanti, Slamet Tohari mengatakan bahwa uang hasil gadai tersebut digunakan sebagai mahar untuk ritual penggandaan uang. Selain itu, terungkap bahwa beberapa korban Slamet Tohari mentransfer uang jutaan rupiah ke rekening bank milik Suyanti
Suyanti. Uang tersebut kemudian diambil oleh Slamet Tohari melalui ATM. Suyanti diketahui menikah siri dengan Slamet Tohari pada akhir 2022. Sebelum itu, ia bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah tempat karaoke, di mana ia sering ditemui oleh Slamet Tohari dan Bodrex. Slamet Tohari dikenal royal, sering memberi uang 100.000 per jam saat Suyanti menemaninya bernyanyi. Selain Suyanti, ada 3 saksi lainnya yang dihadirkan, yaitu yang pertama Rofik dan Taufik, yang merupakan teman bisnis Slamet Tohari dalam jual beli dan gadai kendaraan bermotor. Rofik dan Taufik membantu Slamet Tohari dalam proses penggadaian mobil yang disewa oleh Parianto dari Sukabumi. Informasi dari para saksi ini turut memperjelas peran Slamet Tohari dalam kasus tersebut. Dan yang kedua, saksi terakhir yaitu Tio, berusia 56 tahun, orang yang membayar 30 juta rupiah untuk mobil yang digadaikan di Wonosobo. Sangat-sangat ingin berkata kasar, boy, tapi nanti ditegur YouTube. Lebih baik ditegur guru BK daripada ditegur YouTube. Serius. Slamet Tohari atau Mbah Slamet terdakwa dalam kasus dukun pengganda uang dan pembunuhan 12 korban di Banjarnegara, dituntut hukuman mati. Jaksa penuntut umum atau JPU menyatakan bahwa tidak ada hal yang dapat meringankan hukuman bagi Mbah Slamet dalam kasus ini. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Banjarnegara pada Kamis 21 Desember 2023. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Banjarnegara yaitu Nasruddin menjelaskan sejumlah faktor yang memberatkan Mbah Slamet. Salah satu faktor adalah dampak besar perbuatannya, yaitu menimbulkan keresahan bagi masyarakat luas. Perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori perkara penting berskala nasional yang menarik perhatian media dan masyarakat luas, kata Nasruddin saat membacakan tuntutan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Slamet Tohari mengaku sebagai dukun yang mampu menggandakan uang hingga miliaran rupiah. Ia membujuk para korban untuk menyerahkan uang dengan janji akan dilipat gandakan. Namun, ketika para korban terus menagih hasilnya, Mbah Slamet kesal dan meracuni mereka dengan cara diracun melalui minuman yang dicampur potasium sianida. Setelah tewas, jenazah para korban dikuburkan di sebuah kebun miliknya sendiri. Nasruddin menegaskan bahwa perbuatan Slamet Tohari sangat kejam, mengakibatkan 12 orang kehilangan nyawa dan perbuatannya menyebabkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban. Selain itu, terdakwa juga menikmati hasil dari tindak pidana tersebut. Jaksa juga mengungkap bahwa Slamet pernah terlibat kasus uang palsu pada tahun 2019. Jaksa menilai tidak ada faktor yang dapat meringankan hukuman bagi Slamet Tohari. Dalam sidang tersebut, Slamet didampingi oleh 2 penasihat hukum yaitu Ahmad Raharjo dan Heri Mulyono. Menanggapi tuntutan jaksa, Ahmad Raharjo menyatakan pihaknya akan menyiapkan pledoi atau pembelaan. Kami berpendapat bahwa jaksa juga seharusnya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan. Ada sisi hati nurani yang perlu dipertimbangkan. Kami meminta waktu 2 minggu untuk menyusun pledoi, ujar Ahmad. Aduh, apalagi yang harus dibela, Pak? Salah ya tetap salah gitu loh. Mbah Slamet selaku terpidana mati kasus pembunuhan berencana telah dipindahkan ke Lapas Batu kelas 1 Nusa Kambangan Kabupaten Cilacap. Pengadilan Negeri Banjarnegara sebelumnya menjatuhkan hukuman mati kepada Mbah Slamet karena terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan berencana. Sebelum dipindahkan, Mbah Slamet menjalani penahanan selama 1 tahun di rumah tahanan rutan kelas 2B Banjarnegara. Pada hari yang sama, narapidana lain yaitu Budi Santoso alias Bodrex yang terlibat kasus penipuan juga dipindahkan ke Lapas Khusus kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan. Kepala Rutan kelas 2B Banjarnegara yang bernama Bima Ganesha membenarkan pemindahan tersebut. Budi Santoso alias Bodrex dengan perkara pasal 378 KUHP dipindahkan ke Lapas Khusus kelas 2 Karanganyar Nusa Kambangan. Sementara itu, Slamet Tohari alias Mbah Slamet terpidana mati dengan perkara pasal 340 KUHP dipindahkan ke Lapas kelas 1 Batu Nusa Kambangan, kata Bima. Selanjutnya,
Bima juga bilang bahwa pemindahan ini dilakukan untuk memastikan narapidana dengan pengawasan khusus ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang sesuai. Proses pemindahan ini melibatkan koordinasi antara Rutan Kelas 2B Banjarnegara, Kejaksaan Negeri Banjarnegara, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham Jawa Tengah. Pemindahan narapidana ke Nusa Kambangan merupakan langkah strategis untuk menangani perilaku kriminal dengan risiko tinggi, baik dari segi keamanan maupun pembinaan. Lapas di Nusa Kambangan yang memiliki pengamanan ketat dirancang untuk narapidana dengan kasus berat yang memerlukan pengawasan dan pembinaan intensif. Oke boy, jadi itulah kurang lebih motif dan kronologi pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Mbah Slamet. Jadi saya juga mau menegaskan ya bahwa istri Mbah Slamet yaitu Senem memang tidak terlibat dan memang betul dia tidak tahu menahu terkait tindakan keji yang sudah dilakukan oleh suaminya sendiri. Dan yang seperti kita tahu bahwa pelaku dalam kasus tersebut berjumlah 2 orang, yakni Budi Santoso dan Slamet Tohari sebagai pelaku utama. Hikmah yang dapat kita ambil adalah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak akan tahu kapan mereka akan dibangkitkan. Quran Surat An-Naml ayat 65. Jadi stop percaya dukun-dukun. Sebelum saya akhiri video ini, mari sama-sama kita mengirimkan Al-Fatihah untuk para korban. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan serta ketabahan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya Rahmat Khalifa mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Baku Dapa di video selanjutnya.